Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Di video pembukaan tadi, Bapak Ibu sudah melihat sebuah permainan edukasi, yaitu balap sepeda, di mana anak-anak tidak hanya sekedar bermain, tetapi mereka juga ada tantangan ya. Tantangannya adalah menjawab beberapa pertanyaan, di mana setiap pertanyaan nanti yang berhasil mereka jawab dengan benar, maka mereka akan mendapatkan stamina tambahan yang mereka gunakan untuk mengayu sepeda mereka agar lebih cepat lagi, agar sampai di garis finishnya juga yang paling cepat. Nah, betapa serunya. Oleh karena itu, dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membuat permainan edukasi balap sepeda. Nah, langsung saja kita praktek bagaimana cara membuatnya. Di sini yang kita butuhkan adalah sekumpulan pertanyaan yang nantinya akan kita tampilkan ke permainan tersebut, gitu ya. Jadi di sini saya asumsikan nanti Bapak Ibu sudah memiliki sekumpulan pertanyaan. Nah, minimal nanti ada sekitar 8 lah ya, 8 pertanyaan yang harus dipersiapkan. Lebih dari 8 bagaimana? Boleh, minimal 8, seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah kita mempersiapkan pertanyaan dan juga jawaban, di sini saya sudah punya ya dalam bentuk notepad di sini. Maka dari itu kita buka browser. Silakan Bapak Ibu ketik alamat websitenya adalah gamilab.com. Sekali lagi, gamilab.com, ini ya namanya, gamilab.com. Ini adalah sebuah website yang memberikan layanan kepada Bapak Ibu guru atau untuk sekolah atau bahkan untuk individu secara gratis untuk membuat sebuah materi edukasi yang sangat bagus, sangat mendorong peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Setelah Bapak Ibu buka, di sini ada dua menu, ada login dan ada register. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun, silakan klik register. Tetapi jika Bapak Ibu sudah punya akun seperti saya, maka tinggal diklik login. Maka nanti kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk login. Saya biasanya menggunakan akun Gmail saya. Tinggal diklik saja tombol Gmailnya. Kemudian nanti kita akun Google saya klik. Kita tunggu, maka nanti akan, nah ini ya, dilihat di sini ada My Games, My Result, dan ada nama akun. Di sini artinya kita sudah login Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau buat soalnya, mau buat permainannya bagaimana? Di sini nanti ada tombol My Games atau tombol Create ya. Kita bisa tinggal Create untuk kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu tombol Create Game. Maka nanti di sini kita akan diberikan beberapa pilihan. Yang pertama adalah nama permainan atau game name. Di sini nanti saya coba untuk buat permainan tentang organisasi bentukan Jepang. Kebetulan karena materi yang sedang saya ajarkan kepada peserta didik saya adalah berkaitan tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, kemudian untuk tagsnya ini kita tulis saja, bisa menggunakan bahasa Inggris ya, sesuai dengan subjek mapel kita masing-masing. Saya tulis saja sejarah gitu. Klik. Kenapa ini penting? Karena nanti untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki jenis yang sama, yaitu mapel sejarah. Nah, kemudian di sini Gamilab menyediakan 3 nih Bapak Ibu ya. King of Mountain, Explore, dan Bike Race. Dan nanti di video ini kita akan membuat permainan yang balap sepeda. Untuk dua jenis permainan yang lainnya akan saya bahas di video yang lainnya. Ya, kita klik saja Bike Race. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ini adalah tampilannya ya Bapak. Di sini ada tulisannya statusnya unpublished, artinya belum kita terbitkan untuk bisa dimainkan oleh publik gitu ya. Jadi kita belum terbitkan. Kemudian di sini sudah dirubah.
Nah, di sini ada bagian main quest of this game. Jadi tugas utama dari permainan ini apa? Misalkan kita tulis menjawab pertanyaan dengan benar dan raihlah waktu tercepat, atau jadilah gitu ya, jadilah raihlah waktu tercepat gitu aja. Kemudian tasknya sudah sejarah. Kemudian kalau gini sudah, kita klik di target audience ya. Nah, target audience-nya ini kita bisa pilih di bagian choose grade level. Di sini ada beberapa, karena saya mengajar SMA, saya klik di sini high school. Nah, kemudian country ini kita isi dengan Indonesia. Bahasanya juga sama, kita isi dengan Indonesia. Kemudian di sini sudah ada keterangan change save, jadi perubahan sudah disimpan. Kemudian kita klik kolaborator. Nah, untuk bagian kolaborator ini, jika kita ingin mengundang guru lain atau teman kita atau orang lain yang kita ajak untuk mengembangkan permainan ini, mengembangkan dalam artian nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, yang kita nanti bisa berkolaborasi dengan pengguna yang lain. Ini kita bisa tambahkan di sini karena kebetulan saya di sini mengerjakannya sendiri, jadi saya tidak mengaktifkan menu di kolaborator, saya tidak menambahkan, saya lanjut saja ke game boardnya langsung. Ini ya. Nah, ini ada game boardnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan dihadapkan ada question in game. Jadi ini adalah nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan di dalam game. Di sebelah kiri ya, totalnya ini ada 8 Bapak Ibu. Jadi minimal kita harus membuat 8. Sebenarnya sih kalau kurang nggak apa-apa, cuman kan nanti standar dari gamenya itu tidak terpenuhi gitu. Jadi saya sarankan untuk minimal 8 pertanyaan. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya lebih dari 8 gimana? Nggak apa-apa. Nah, nanti bagaimana prosedurnya nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kita akan menemukan bagian atau menu find question. Jadi kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada nih Bapak Ibu. Nah, sini ada 2, question bank dan ada quick start. Di bagian question bank sini kan karena saya tadi menuliskan tasknya adalah sejarah, maka di sini akan muncul beberapa pertanyaan jenis sejarah nih Bapak Ibu. Nah, ini ada 6 pertanyaan, ada 13 pertanyaan, ada 15 pertanyaan. Kalau saya mau menggunakan ini tinggal diklik saja. Nah, nanti otomatis akan sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh orang lain yang memiliki taks yang sama, yaitu sejarah. Tetapi karena di sini saya tidak sesuai dengan materi yang mau saya ajarkan ke peserta didik saya, jadi saya harus membuatnya secara mandiri Bapak Ibu. Saya harus membuatnya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Di bagian sini question in game-nya ini kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita punya nih Bapak Ibu. Misalkan ini pertanyaan nomor 1. Saya tulis di sini. Saya ketik sini, saya paste di sini. Ini ada pertanyaannya. Sebelah kanan ini nantinya adalah kolom untuk mengisikan kunci jawaban dan juga opsi-opsi jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kita isikan di sini semuanya. Kita klik new answer, kita copy paste semuanya sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, di sini saya ada 5 opsi, jadi kelima-limanya harus saya masukkan seperti itu. Nah, ini kan sudah ya. Di sini saya sudah punya 5 opsi, di mana ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Jelasnya bahwa kalau berwarna hijau ini artinya ini adalah jawaban yang benar. Jawaban benar di sini tidak hanya bisa 1, tapi juga bisa ada 2 pilihan yang memiliki jawaban yang benar, gitu ya. Jadi misalkan kita ada 2 jawaban yang benar, kita tinggal aktifkan saja. Maka nanti kalau peserta didik kita memilih salah satu dari 2 jawaban yang benar ini, maka pertanyaannya dianggap dia dapat memberikan jawaban dengan benar, seperti itu. Nah, karena di sini saya hanya butuh 1 jawaban benar, maka saya isi cuma 1. Nah, kemudian kita akan mengisinya sampai 8 ya Bapak Ibu. Saya
skip dulu ya nanti. Nah, di sini saya sudah mendapatkan atau sudah memasukkan 8 soal ya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini nanti ada tombol create a new question. Dan nanti jika Bapak Ibu menambahkan lebih dari 8 soal, maka ketika nanti Bapak Ibu memasukkan soalnya sudah selesai, biasanya di sini nanti akan yang muncul tetap adalah soal yang sudah kita input di nomor 8. Tetapi tenang saja, karena nanti soalnya itu tetap akan bisa kita gunakan, bisa dimainkan juga saat anak-anak memainkan game balap sepedanya. Dan nanti dia ini masuk di bagian pertanyaan nomor 1. Jadi nanti di bagian 1 ini ada 2 pertanyaan. Dan kebetulan di sini kan saya masih input 1 ya Bapak Ibu. Jadi ketika kondisinya seperti itu, Bapak Ibu jangan bingung dan jangan heran. Seperti itu saja Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh. Di sini saya tambahkan lagi 1 pertanyaan ya. Ini lagi. Nah, ini tulisannya nomor 8 ya, tapi nanti pertanyaannya ini akan atau pertanyaannya naik ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang sudah kita input sebelumnya itu yang tadinya di nomor 2 dia akan jadi nomor 1. Jadi di bagian itu ada 2 soal. Dalam satu bagian ada 2 soal. Maaf. Ada 2 soal gitu ya. Jadi lebih mengasah anak-anak dalam hal menjawab. Nah, ini kan saya sudah dapat 9 pertanyaan, dan kalau sudah kita tinggal klik save and close di sini. Oke, sudah. Kita juga sudah siapkan permainannya, sudah siapkan bank soalnya ya. Dan ini nanti adalah rutenya. Rutenya di mana setiap nanti di sini ada kotak berwarna kuning. Ini adalah penambah tenaga ya, penambah tenaga ataupun stamina bagi pesepedanya untuk mengayuh sepedanya lebih cepat lagi. Di mana kotak-kotak ini nanti akan berisi pertanyaan dan harus diambil oleh anak-anak agar mereka bisa lebih cepat sampai ke garis finish, gitu ya. Nah, di sini sudah semuanya Bapak Ibu, tidak usah dirubah. Sebelah sininya questionnya juga sudah tidak usah dirubah. Nanti tinggal ini ya, ada fotonya juga nih. Fotonya untuk melengkapi saja. Kita nanti bisa menggunakan gambar mana ya, kita nanti bisa menggunakan tidak usah punya gambar juga nggak apa-apa ya, bisa. Kemudian di sini high score setting ya, nah ini show high score list in the game, yes, kita aktifkan. Nah, di sini nanti berapa banyak yang akan ditampilkan dalam score list. Misalkan kita tampilkan sekitar yang paling atas ya, yang paling atas kita tampilkan 5 besar misalkan. Nah, 5 besar, sedangkan nanti yang paling bawah juga kita isi dengan 5. Nah, ini ya. Oh, ini maaf, ini adalah seberapa banyak pemain harus menyelesaikan permainan sebelum dia mencapai high score. Kita berikan saja 3 kali misalkan. Kemudian di sini siapa saja daftarnya kita isi dengan ya seberapa ya. Saya isi dengan 15 saja, Bapak, cukup. Sampai sini kita sudah setting untuk menampilkan daftar peringkat ya, daftar peringkat nanti jika anak sudah selesai menyelesaikan permainan ini. Kemudian ada kita klik publish setting, kita atur. Nah, ini kita mengizinkan orang lain untuk menggandakan atau mendistribusikan permainan ini gitu ya. Kalau misalkan kita mau nggak apa-apa, jadi ada orang lain yang menggandakan tanpa harus membuat sendiri. Dia bisa memainkan permainan kita ini, boleh seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau misalkan tidak mau, kita centang saja. Kemudian pemain harus masuk dulu atau login dulu di akun Gamerlab mereka untuk bermain. Tidak perlu ya, karena nanti cukup nama panggilan, kelas, dan nomor absen. Kemudian
show on the marketplace ini juga tidak usah. Nah, kalau sudah kita klik publish Bapak Ibu. Nah, jika sudah maka di bawah sini akan sudah muncul kodenya nih Bapak Ibu. Setelah itu kita klik di nomor 7. Nah, di sini kita sudah memiliki play kodenya ini. Nanti ini bisa kita bagikan ke anak-anak atau ini Bu ya, statusnya sudah dipublish nih Bapak Ibu. Statusnya sudah dipublish. Kemudian kalau kita mau membagikannya, kita bisa copy kodenya atau nanti kita bisa bagikan secara langsung Bapak Ibu. Tanpa harus anak-anak memasukkan kode, mereka itu sudah bisa langsung memainkannya. Nah, nanti sini ada dua pilihan nih Bapak Ibu. Ini kan statusnya ada tidak aktif dan aktif ya. Kita posisinya statusnya adalah aktif. Ini kodenya. Ini ada link untuk bermain. Kita bisa copy URL-nya atau kita bisa bagikan melalui kirim email ataupun membagikannya langsung di Google Classroom. Ini ya. Ini adalah cara untuk membagikannya ke anak-anak. Terus juga kita nanti bisa trace perkembangan apa saja yang nanti sudah dikerjakan oleh anak-anak. Misalkan ada berapa pemain yang sudah mengerjakan ini, terus juga bagaimana rata-rata hasilnya gitu ya, siapa pemain dengan nilai tertingginya, siapa yang paling bawah gitu ya. Itu bisa kita cek nanti di sini. Kemudian kalau kita mau mencoba untuk bermain, kita copy URL-nya, kemudian kita buka tab baru. Nah, di sini nanti akan kita langsung, nah ini sudah loading ya Bapak Ibu. Ini kalau kita bermain menggunakan browser laptop. Nah, ini tinggal diklik play. Dan nanti bagaimana cara bermainnya? Kita menggunakan tombol panah ke depan, ke belakang, kiri dan kanan yang ada di keyboard laptop ataupun keyboard komputer milik Bapak Ibu. Ini kalau dalam menggunakan laptop ya atau menggunakan komputer. Tapi kalau menggunakan smartphone nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, di situ ada di layarnya akan muncul tombol depan, belakang, kanan dan kiri seperti itu. Tombol klik play. Nah, di sini tinggal kita tekan saja tombol panah ke atas, maka otomatis nanti dia akan berjalan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mereka harus menjawab. Benar. Nah, jika benar nanti akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk stamina. Nah, kalau misalkan menabrak akan crash ya. Permainannya seperti ini sampai nanti mereka mencapai garis finish. Nah, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini terkait dengan cara membuat permainan balap sepeda menggunakan GamiLab ya. Jika Bapak Ibu ada yang kurang difahami dari penjelasan saya, bisa sampaikan di kolom komentar, berikan sebuah pertanyaan, insya Allah akan saya tanggapi. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pesan melalui akun Instagram saya. Di akhir video ini nanti akan ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko. Atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam.